Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tampil Beda Seperti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih besar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang seharusnya digemakan dalam hati setiap orang Kristen yang menerima anugerah dari Allah untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan menggemakan tuntutannya kepada para murid mula-mula, yang notabene mereka itu adalah ex-pemeluk agama Yahudi, bahwa mereka tidak cukup menjadi seorang pemeluk Yahudi yang baik dan taat seperti yang biasa mereka lihat pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka harus lebih benar hidupnya dari mereka. Yesus tidak mengatakan lebih baik, tapi lebih benar. Mereka itu adalah orang-orang yang dianggap baik beragama karena menaati perintah-perintah Yahweh, meskipun cara beragama mereka penuh kemunafikan. Mereka hanya mencari pujian orang banyak karena mempertontonkan kesalehan mereka di hadapan umum. Para murid Yesus yang dahulunya sudah merasa nyaman memeluk agama Yahudi, mereka harus naik kelas untuk memahami kehendak Allah untuk mereka di dalam nama Yesus yang telah wafat dan bangkit untuk mereka. Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya yang mantan pemeluk agama Yahudi, itu juga yang ditentukannya kepada semua orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Juru Selamatnya. Siapa mereka? Kitalah yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjadi orang benar, bukan sekedar menjadi orang baik. Kita bisa menemukan orang baik dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Orang itu kita sebut baik karena orang itu memberikan kebahagiaan dan kebaikan untuk kita. Baik untuk seseorang ternyata belum tentu baik untuk orang lain. Namun, siapakah yang merasa dirinya benar sehingga orang datang kepadanya untuk menerima dari dia kata-kata bijak dan tuntunan hidup? Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kita diminta untuk pribadi yang berbeda dari orang Farisi dan ahli Taurat, jadi orang benar. Saudara-saudari terkasih, mungkin ada baiknya
kalau saya mengingatkan kita akan firman Tuhan Yesus yang berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Perhatikan kata kebenaran. Tuhan Yesus tidak mengatakan aku adalah kebaikan. Namun itu tidak mengurangi sifat dirinya sebagai Allah, bahwa dia adalah Allah yang maha baik. Sebab dia memiliki semua anugerah yang tersedia secara melimpah dan diberikannya kepada kita dengan penuh kasih. Namun kita tidak memiliki kebaikan yang sempurna seperti Allah punyai. Kita memiliki kebaikan secara terbatas. Maka Tuhan Yesus meminta agar kita menjadi orang yang lebih benar hidupnya, melebihi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Seperti apa itu? Seperti Yesus. Jawaban singkatnya, seperti Yesus, kita harus mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Mungkin Anda bertanya, kehendak Allah yang mana? Kehendak Allah itu berada tepat pada mulut Yesus yang mendidik kita untuk menjadi orang yang benar dan menjadi sempurna seperti Bapanya yang ada di surga. Bapa yang mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, mengasihi siapapun, sebab setiap orang adalah gambaran Allah sendiri. Bapa yang mengampuni menjadi inspirasi untuk kita juga bisa mengampuni. Itulah juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, bahwa kalau ia mengampuni bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Bukan itu saja, melainkan Tuhan Yesus meminta pengikutnya bukan saja mengasihi orang yang mengasihi dia, melainkan juga mengasihi orang yang memusuhinya dan berdoa untuk mereka agar mereka bertobat dan diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, sekarang menjadi jelas mengapa Tuhan Yesus menuntut dan menegaskan bahwa jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mengenali dan menyebut hal ini sebagai identitas kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Identitas orang Kristen adalah perjuangan untuk menjadi orang benar, orang yang mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakannya, mengampuni siapapun untuk bertobat dan diselamatkan, mendoakan orang yang membenci kita agar mereka dikasihi Allah, rela berkorban agar orang lain mendapatkan kebahagiaan. Maka saya berpikir, tepatlah kata Yesus bahwa kita harus menghidupi keagamaan kita lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka seorang Kristen yang benar hidupnya akan menarik banyak orang untuk berjumpa dengan Yesus karena teladan hidupnya, karena ia sudah menghayati hidup Kristus sendiri.
Marilah kita menghadirkan wajah Kristus dalam hidup kita setiap hari. Apakah aku bangga menjadi pengikut Yesus karena menjadi inspirasi bagi orang lain? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu berusaha meneladani hidup Kristus Putramu. Semoga kami Kau mampukan oleh anugerah-Mu untuk hidup seperti Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.